Halo rekan-rekan, apa kabar? Video ini merupakan pengantar mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi yang terdapat di program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Video ini akan menjelaskan apa itu mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi dan materi apa saja yang akan dipelajari. Selamat menyaksikan. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang akademisi, kita tidak hanya memiliki kemampuan menerapkan konsep atau teori, tetapi harus juga memiliki kemampuan menganalisis berbagai problematika melalui kegiatan penelitian ilmiah. Hal itulah yang menjadi alasan rekan-rekan mendapatkan mata kuliah yang bersifat teoritis, praktis, hingga metodologis. Salah satunya mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi. Setelah mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi, mahasiswa mampu menganalisis pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian komunikasi. Rekan-rekan, sebelum Anda mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi, Anda harus sudah mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial yang membahas konsep-konsep dasar penelitian sosial. Mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial dan fokus dalam penelitian ilmu komunikasi berupa pembahasan metode-metode yang banyak dipakai dalam penelitian komunikasi, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Secara tidak langsung, mata kuliah ini akan mendorong rekan-rekan melakukan riset komunikasi. Jika rekan-rekan memiliki topik penelitian yang menjadi bagian dari bidang kajian ilmu komunikasi, rekan-rekan harus mampu melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian komunikasi sesuai pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Kemudian membuat karya tulis ilmiah dan diharapkan dapat melakukan publikasi penelitian di jurnal ilmiah. Untuk melakukan kegiatan riset komunikasi dengan baik, rekan-rekan perlu memahami metodologi penelitian komunikasi. Metodologi penelitian komunikasi merupakan suatu cara meneliti suatu masalah penelitian komunikasi secara sistematis. Materi dalam mata kuliah ini terdiri atas 3 bagian pembahasan, yaitu 1. Penelitian komunikasi sebagai bagian dari penelitian ilmu sosial. 2. Ragam metode penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif. 3. Ragam metode penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif. Penasaran dengan isi materinya? Yuk kita bahas satu-satu bagian tersebut agar rekan-rekan jelas dalam mempelajari mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi. Bagian pertama, penelitian komunikasi sebagai bagian dari penelitian ilmu sosial. Bagian ini akan membahas hal-hal berikut. 1. Komunikasi sebagai kajian ilmiah yang meliputi ruang lingkup, paradigma, pendekatan, dan jenis penelitian komunikasi. 2. Prinsip dasar penelitian kuantitatif yang meliputi karakteristik, teori dan hipotesis, pengukuran, dan sampel pada penelitian kuantitatif. 3. Prinsip dasar penelitian kualitatif yang meliputi karakteristik, teori, sampel, dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Yuk kita lanjutkan ke bagian kedua. Ragam metode penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif. Bagian ini akan membahas 3 metode yang familiar dalam penelitian komunikasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Apa saja metode-metode tersebut? 1. Metode survei. Bagian ini akan membahas pengertian dan rancangan desain survei, penyusunan kuesioner, dan teknik wawancara. 2. Metode eksperimen. Bagian ini akan membahas pengertian dan karakteristik penelitian eksperimen, rancangan desain penelitian eksperimen, dan validitas penelitian. 3. Metode analisis isi. Bagian ini akan membahas pengertian dan rancangan desain analisis isi, populasi dan sampel, lembar coding, mengisi lembar coding, dan reliabilitas. Selain metode penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif, mata kuliah ini akan membahas metode penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif. Lengkap bukan? Nah, apa saja metode penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif yang familiar?
Yuk kita bahas bagian terakhir, yaitu bagian ketiga. 1. Metode studi kasus. Pembahasan di bagian ini meliputi pengertian dan ragam bentuk studi kasus, rancangan desain studi kasus dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. 2. Metode etnografi. Pembahasan di bagian ini meliputi pengertian dan karakteristik metode etnografi, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan. 3. Metode analisis semiotika. Pembahasan di bagian ini meliputi tanda, sistem tanda atau kode, serta tanda dan mitos. Menarik bukan? Selain metode-metode yang telah disebutkan, sebetulnya masih ada metode yang lain, seperti fenomenologi, etnometodologi, jaringan komunikasi, dan analisis wacana. Rekan-rekan silakan pelajari metode lainnya dari referensi lain untuk menambah pengetahuan rekan-rekan jika ingin melakukan penelitian di bidang komunikasi. Itulah tadi video pengantar mata kuliah metodologi penelitian komunikasi. Semoga setelah menyaksikan video ini, rekan-rekan dapat mengetahui karakteristik penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta mengetahui beberapa ragam metode penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!